Terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kami mau dekat dengan-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau. Kami mau melekat padamu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Oh, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Oh, terima kasih Yesus, sebab Engkau Bapa yang baik, Kau yang layak kami sembah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami Engkau kudus, Kaulah kerinduan kami, Kaulah yang kami nantikan. Hati kami haus akan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami ucap syukur, sebab Engkau baik. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku
rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan,
Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, dan rahmat-Nya Tuhan disediakan selalu fresh setiap hari buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini itu hanyalah sementara, seperti seorang yang mampir minum. Dan firman Tuhan juga katakan kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, seperti uap. Seperti uap yang datangnya cepat, perginya juga cepat. Seperti bunga rumput yang paginya mekar bersemi cantik, tetapi siangnya sudah lisut dan layu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga waktu-waktu kita ini, menggunakan hari-hari kita ini dengan bijaksana. Apa kata firman Tuhan hari ini? Biarlah kita, kehidupan kita sebagai anak-anaknya, putra-putri kerajaannya, bukan hanya percaya, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, biarlah hidup kita mengenapi rencana Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 ya. Firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Putra-putri warga kerajaan, kita diperintahkan untuk diminta Tuhan untuk apa? Mengejar kekudusan. Jadi perhatikan kata kejar di sini. Kata kejar adalah berlari dengan cepat pada satu tujuan. Jadi tidak diam saja, tidak stuck, tetapi berlari saudara, dan itu ada usaha, ada effort yang lebih lagi. Kita serius lebih lagi mengejar kekudusan Tuhan bagi hidup kita, mengejar kebenarannya, mengejar Tuhan, mengalami Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi di dalam dunia yang semakin cemar ini. Biarlah kita tidak tercemar oleh dosa dalam dunia ini, kita tidak terintimidasi, kita tidak terkontaminasi dengan dunia yang makin jahat ini. Saudara, seperti ikan di laut. Ikan di laut itu hidupnya, habitatnya di air laut yang asin. Tetapi ikan-ikan di laut itu ketika kita menikmatinya, ikan itu tidak menjadi ikan asin. Demikian juga kita masih hidup di dunia ini, tapi kita tidak keduniawian. Kita tidak boleh terkontaminasi dengan dunia ini. Kita tidak boleh toleransi dengan dunia ini. Sebab dunia ini penuh dengan kerusakan, penuh dengan kecemaran yang bisa mempengaruhi setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa teguh berdiri sebagai putra-putri kerajaannya yang senantiasa terus mengejar terus kekudusan itu. Di dalam kehidupan kita tantangan yang begitu banyak, godaan yang begitu banyak di depan mata kita, tetapi kita tetap teguh berdiri sebagai putra-putri kerajaannya yang memegang janji Tuhan, memegang kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup yang bersih di dalam Tuhan, tidak melakukan penipuan, tidak berbuat jahat. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini yang begitu cemar dan begitu rusak dunia ini, kita harus bisa berbeda. Sebab kita memang harus tampil beda, tidak sama dengan dunia ini. Ya, seperti dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua sudah katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berarti kita memang beda dengan dunia ini. Sebagai putra-putri warga kerajaan, dunia akan melihat kita berbeda. Dunia melihat siapa kita, siapa di dalam kita, karena ada Roh Kudus, ada kasih Tuhan yang memancar keluar di dalam kehidupan kita. Pasti berbeda dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Kita berbeda dengan orang-orang dunia ini. Biarlah pada hari ini Tuhan mengajar kita untuk kita mengejar kekudusannya lebih dan lebih lagi. Kita sebagai bos hidup dalam kekudusan. Kita sebagai suami istri hidup dalam pernikahan yang kudus. Kita sebagai anak hidup dalam kudus. Perkataan kita kudus, tingkah laku kita juga kudus, sehingga orang-orang dunia melihat terang kasih Tuhan terpancar
dari kehidupan kita ya. Dan mengejar dengan serius, dengan lebih lagi. Kita harus lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Ketika kita itu berlari mengejar terus kekudusannya, itu sama dengan kita sedang mengalami Tuhan. Kita pasti mengalami Tuhan. Seorang yang mengejar itu dengan semangat, saudara, ada semangat antusias yang tinggi untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Contohnya ketika Bartimius, ya, seorang yang buta, dia tahu bahwa ada Tuhan Yesus beserta rombongan lewat di Yeriko. Nah, apa yang dia lakukan? Dia berteriak dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang di sekitarnya dan murid-muridnya memarahi dia. "Mengapa kamu teriak-teriak mengganggu sekali?" Tetapi karena dia ingin mengejar Tuhan Yesus, ya, dia ingin mengalami Tuhan, dia mengatakan, teriaknya lebih keras lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," ya. Sehingga Tuhan Yesus tahu itu menghampiri Bartimius, dan Bartimius dipulihkan, disembuhkan, mengalami Tuhan. Wanita yang 12 tahun pendarahan, ya, semuanya sudah habis, tenaganya, uangnya, reputasinya, teman-temannya menjauhi dia. Tapi ada satu yang dia tidak habis, apa? Iman percayanya. Dia ingin mengejar Tuhan. Dia dengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di daerah itu. Dan apa yang dilakukan wanita yang telah sakit 12 tahun pendarahan ini? Dia mengaktifkan imannya. Dia ingin mengejar Yesus lebih lagi. Dia mengaktifkan imannya. Dia katakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh." Dan dia berani dengan sisa-sisa tenaganya, dia menerobos di kerumunan orang itu, tidak peduli kiri kanan. Yang dia fokus hanyalah Tuhan Yesus. Dia memperdeklarasikan imannya, dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus tahu ya bahwa dia dijamah oleh seorang wanita itu. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Mengalami Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika kita mengejar Tuhan lebih dalam lagi, hidup kita pasti berubah. Pasti terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah menjadi sama lagi. Oleh sebab itu, biar kita mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita tidak boleh terdistract oleh keadaan yang sedang terjadi saat ini. Biar kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita. Bukan dari kata orang, tapi mengalami secara pribadi. Yang kedua, biarlah kita menjaga kekudusan ini. Karena tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Biarlah kita benar-benar menjaga kekudusan kita dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus 3 ayat 16 sudah katakan, ya, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu?" Tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan, dan kita harus menjaga karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh yang besar, ya, Roh yang kudus itu berdiam, hadir di dalam kita. Oleh sebab itu, biarlah kita menjaga, dimulai dari mana? Menjaga pikiran kita di dalam kekudusan. Karena pikiran kita itu adalah medan peperangan yang paling sengit, saudara. Ya, kita harus menjaga baik apa yang masuk ke dalam pikiran kita dan apa yang keluar. Jadi kita harus memfilter hal-hal yang baik. Biarlah di dalam pikiran kita ini dipenuhi saja, dipenuhi terus dengan firman Tuhan. Maka yang memancar keluar itu adalah firman Tuhan. Ya. Karena tahukah saudara bahwa di dalam otak kita ini ternyata bisa menyimpan banyak sekali memori. Kalau kita tahu ada handphone yang canggih, ya, dia bisa menyimpan lebih dari 1000 GB. Tetapi otak kita ternyata bisa menyimpan memori itu 1 juta lebih, saudara, memori. Nah, memori apakah yang harus kita simpan dan harus kita buang sebenarnya? Karena itu bisa overload dan sangat mengganggu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita menyimpan firman Tuhan banyak-banyak, sehingga hidup kita pasti dalam bisa menjaga kekudusan setiap saat. Ya. Dari pikiran akan melahirkan perkataan. Oleh sebab itu, biarlah perkataan kita juga kita jaga
kekudusannya. Jangan yang keluar itu adalah perkataan yang sia-sia, yang tidak membangun orang, perkataan yang jahat, perkataan yang penuh dengan tipuan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita ini membangun banyak orang, memberkati banyak orang. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang sungguh-sungguh firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan. Oleh sebab itu biarlah kita juga jaga perbuatan kita, karena di dalam ketika kita menjaga kekudusan kita, benar-benar kita harus punya integritas yang tinggi. Ya, apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita perbuat. Jadi benar-benar kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena selebihnya adalah dari si jahat. Oleh sebab itu biar hidup kita ini juga kita perhatikan. Contohnya Yusuf, ketika Yusuf itu bekerja di rumah Potifar, terjadilah godaan yang bukan hanya sehari, sesaat, enggak, berhari-hari. Istri Potifar itu menggoda dia untuk berbuat yang dosa yang tidak baik. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf segera menanggalkan jubahnya dan lari. Ya, itu yang respon yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menjaga integritasnya tetap bersih di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, bagaimanakah aku harus berbuat kejahatan yang besar ini? Bagaimanakah aku harus berbuat dosa ya, terhadap Allahku? Yusuf menjaga kelakuannya bersih di hadapan Tuhan, dan dia tidak meladeni setiap godaan itu. Nah, kebanyakan orang biasanya nggak lari menjauh, tetapi lari mendekati dosa. Oleh sebab itu biarlah putra-putri warga kerajaan kita jaga integritas kita, kekudusan kita sebagai tanda respek kita tertinggi kepada Tuhan kita yang maha kudus. Oleh sebab itu warga kerajaan, mari kita benar-benar check up hati kita. Kita sungguh-sungguh mengejar kekudusan lebih lagi, menjaga kekudusan lebih lagi, karena bukan sesaat saja, ini adalah proses perjalanan yang panjang. Respon apa kita terhadap kekudusan ini berdampak kekekalan, karena kita sudah dipilih, dipanggil untuk hidup kudus dan hidup berbeda dengan dunia ini. Tuhan akan pakai saudara dan saya sebagai alat kemuliaannya. Kita sedang dipersiapkan Tuhan, dikhususkan, dikuduskan ya, dari cara-cara dunia, dipisahkan dari kedagingan ya, dipisahkan untuk menjadi alat kemuliaannya, miliknya yang luar biasa. Oleh sebab itu biarlah kita benar-benar menjaga hidup kita dalam terang kasih Tuhan, sehingga terang kasih Tuhan memancar lebih kuat lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kita harus semangat menjalani hari-hari kita, dan kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, bahkan kita gagal untuk hidup kudus. Tetapi kita minta kasih karunia Tuhan ya, kasih karunia Tuhan yang besar itu biarlah menaungi kita, melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengejar kekudusan sampai akhir, menjaga kekudusan sampai akhir, sehingga kita siap untuk ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi mempelai-mempelainya yang tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.